Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di dalam rutinan kita, yaitu pembacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pembacaan manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di rumah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagi dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Kita sudah sampai halaman 17, Manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Telah berkata pengarang, diriwayatkan dari orang-orang yang sholihin dan orang-orang yang arif billah. Apa kata beliau? Bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka itu akan kita untuk ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, jadi para ulama sholihin dan orang-orang yang alim billah sudah mengatakan kepada kita bahwasanya di akhir zaman nanti, kata beliau, bahwasanya ada satu golongan yang mana satu golongan itu melarang kita untuk ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Artinya ini sudah masanya, sudah ada di zaman kita. Jadi di saat ini
orang-orang yang hendak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah sudah mulai dilarangnya, sudah mulai ditamatinya. Tetapi ujar musannif, maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai oleh Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu, supaya jangan mendengari perkataan dan larangan itu. Nah, tetapi ujar musannif sudah memadahkan kepada kita, apabila orang itu memang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, dan orang itu dicintai oleh Sayyidah Khadijah, maka itu orang tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lah yang menutupiakan telinganya dari mendengar perkataan golongan-golongan yang melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, artinya apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkah kita ke kota Mekah, sama ada melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, nah kita ingatkan diri kita masing-masing, berusahalah kita, usahakanlah kita supaya tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Sebab apabila kita sampai ke kota Makkah padahal kita tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, artinya kita termasuk orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Berarti kita termasuk orang yang tidak dicintai oleh Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kita ingatkan diri kita masing-masing, kalau gampang kita langkah masing-masing, ya kadang untuk kemungkinan ya, kalau misalnya aku nih hidup susah, yalah ada harapan jua sampai ke kota Mekah sana, nah itu belum tentu jua, ya karena langkah kita ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kaki kita sampai ke kota Mekah sana, kita tulak umrohkah, tulak hajikah, nah ingatkan dia ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, supaya kita termasuk orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hidayah dan termasuk orang yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian ujar pengarang, dan alhamdulillah sampai sekarang ujar Sidin, orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, ujar pengarang, tapi alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini
orang yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah atau orang yang mencintai Sayyidah Khadijah, mereka tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Walaupun orang-orang golongan-golongan di sana melarang kita untuk ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Jadi alhamdulillah hujal panggalan. Kemudian ini suatu faidah. Nah, ini faidah. Barang siapa melazimkan, arti melazimkan, mengamalkan dengan rutin membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya, yaitu tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah. Nah, niscaya ujar pengarang, di antara faidahnya Allah luaskan rizkinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Nah, jadi ini faidah siapa yang mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, barang aja mengamalkannya setahun sekali kan, yaitu pada ketika haulnya, yaitu setiap tanggal 11 bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah di rumah Abah Wahid sini sudah beberapa tahun mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, yaitu setiap tanggal 11 di bulan Ramadan. Atau mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah. Nah, ya ini ialah setiap bulan. Nah, Kakak Budi Abah Wahid mengamalkan membaca ini manaqib. Nah, tapi tanggalnya aja kada pas tanggal 11. Ya, kenapa? Karena saran daripada salah satu ialah orang yang dekat dengan guru sekumpul menyarankan, ialah ya kanyapang jasidin setiap majelis wadah ikam toh ialah dibaca sebulan sekali manaqib Ummul Mukminin lawan manaqib Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Nah, jadi dengan saran itulah Kakak Budi hendak melaksanakannya. Nah, malam hari ini ialah tanggal 9, hanya berdahulu sedikit ya. Nah, maka siapa yang mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi, di antara fadilatnya, di antara khususiatnya, niscaya Allah Ta'ala luaskan rizkinya, rizki yang mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi, barangnya setahun sekali kah, atau setiap bulan sekali kah, Allah Ta'ala luaskan rezekinya, yang mana rezekinya itu halal ya. Nantinya masalah rezeki itu jangan dikhawatirkan, karena
Allah Ta'ala insya Allah memberikan rezekinya, yang mana rezeki itu halal pulang. Nah, yang mencari itu rezeki nang halal, ya. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, kekayaan dengan tiada disangka-sangka. Yalah, kada menyangka juga, yalah, ya lebih aja, yalah, pokoknya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan. Ya tadi dalam rezeki tang lebih ya ada, yalah, kadang kurang. Nah, kemudian ujar pengalam apabila ia orang nama amalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi, seseorang yang berniaga, hati berniaga, berusaha. Nah, apabila orang nama amalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi, gawiannya berusaha, maka di antara fadilatnya Allah beri untung yang banyak, lagi halal, serta mudah segala urusan. Jadi apabila orang nama amalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi, orangnya pengusaha, orang yang berusaha, berdagang, maka ujar pengarang Allah Ta'ala berikan kepada itu orang untung yang banyak. Ya, artinya berjualan itu ialah tang mudah aja, padahal untungnya banyak lah. Ya tak orang akun janukari, ialah tang ada aja nang menukari, untungnya banyak pula. Selain banyak, halal pula. Kemudian usahanya tadi berurusan mudah aja. Yalah, kenapa? Berkat mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah tadi. Yalah, setiap tahun sekali kah barangnya, sebulan setiap bulan sekali kah. Ya. Nah, ya kalau laki-laki kan ya hanya di sini, yalah nang peluntah nang merasakan, yalah setiap setahun pasti setiap tanggal 11 bulan Ramadan pasti di rumah sini mengamalkan membaca manaqib. Adapun binian, nah itu setahun sekali iya, sebulan sekali iya, pas pulang tanggalnya tanggal 11 soalnya. Apabila tanggal 11 di kalender, nah maka binian pasti mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini. Walaupun kalau banyak yang dibaca, ialah tabarukan, tapi istiqomah rutin. Kemudian ujar pengarang apabila ia seorang yang berpangkat, baik pangkat dunia atau pangkat akhirat, maka di antara fadilah membaca, mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini, Allah Ta'ala naikkan pangkatnya. Nah, maka pangkatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada pangkat di dunia ataupun pangkat di akhirat. Nah, Allah Ta'ala naikkan. Kemudian Nujasirin apabila ia yang mengamalkan membaca manaqib tadi, seseorang yang penuntut ilmu agama,
maka Allah Ta'ala berikan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apabila orang itu seorang pelajar penuntut ilmu agama, ialah selain inya paham dengan ilmu yang dipelajarinya, bahkan inya diberi ilmu laduni. Artinya belajar satu ilmu inya kawa memaham sampai 10 bahkan lebih. Nah, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiakannya. Dan apabila ia orang yang mengamalkan membaca manaqib tadi ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka ujasin baca manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih seekor kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, maka di antara fadilatnya niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal, dan insya Allah terbayar hutangnya, dan disampaikan oleh Allah segala hajatnya dunia dan akhirat dengan mujarab. Kata mujarab kabul, pasti kabul. Nah, inilah di antara fadilah atau faidah atau khususiat kelebihan mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Yalah, nah alhamdulillah, yalah laki-lakian di rumah sini alhamdulillah nang nyata setiap tahun sekali mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian daripada itu mungkin sampai di sini yang dapat kita baca.